Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat instrumen, pada kesempatan kali ini kita akan membahas paket tracer bagian 14.3.5 mengenai basic router configuration review. Dengan saya Riko dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika jurusan Instrumentasi 5A. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita dapat melihat di sini ada addressing table dan di bawahnya tentunya ada seperti biasa instruksi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Langsung saja pada bagian instruksi part pertama. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi device atau perangkat dan memverifikasi konektivitas. Pada bagian A kita diminta untuk mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 status antarmuka PC. Kemudian pada bagian B kita diminta konfigurasi IPv4 dan IPv6 pada PC4 seperti yang tercantum pada tabel pengalamatan atau addressing table. Oke, langsung saja kita ke PC3. Kita ke PC3. Nah, di sini belum ada konfigurasi IPv4 maupun IPv6-nya. Langsung saja layarnya kita bagi dua aja biar enak. Oke. Di sini kita langsung ke addressing table-nya, lalu kita buka pada bagian desktop, kemudian kita ke IP configuration dari dari PC3. Nah, di sini diminta IP address-nya, kita copy langsung saja. Kemudian di sini kita pastekan. Kemudian di sini seperti biasa subnet mask-nya kita copy. Kemudian di sininya kita paste, kemudian diakhiri dengan 0. Kemudian default gateway-nya kita pakai yang ini. Oke, kita copy dan kita paste. Oke, selanjutnya ke IPv6 address-nya. Di sini IPv6 ini adalah IP address-nya. Kita kopikan saja, kemudian paste, lalu tambahkan di sini 64. Kemudian default gateway-nya jangan lupa, kemudian kita copy dan kita pastekan. Oke, di sini telah terlihat completion-nya bertambah. Kemudian kita lanjut ke PC4. Kita lanjut ke PC4 desktop, kemudian IP configuration, dan di sini kita lihat untuk PC4 di sini ada IP address VV4-nya. Kita copy kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan subnet mask. Kita enter saja biar muncul. Kemudian kita hapus dan ininya kita copy, kemudian kita paste lagi, paste dan diakhiri dengan 0. Kemudian default gateway-nya ini, default gateway-nya ada di sebelah ini. Kita copy dan kita pastekan di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan IPv6-nya. Kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita copy dan kita paste, tambahkan di sini 64. Kemudian masukkan default gateway-nya. Kita copy dan kita paste. Oke, sudah selesai dan completion-nya bertambah 21%. Dan di sini telah tercatat dari IP masing-masing PC3 dan PC4. Kemudian kita lanjut ke instruksi pada bagian selanjutnya. Pada step 2 kita diminta pada router 2 buka terminal dan beralih ke mode exec istimewa. Jadi kita diminta ke R2. Oke, kemudian diminta untuk membuka
Oke, kita membuka CLI-nya dan kemudian kita enable kan. Kemudian konfigurasi terminal seperti biasa. Kemudian kita diminta untuk di sini melakukan mengganti nama routernya menjadi R2 hostname R2. Oke, sudah berubah dan kita masukkan assign device name of R2 sudah. Kemudian kita enable secret kan dari passwordnya, jadi enable secret Cisco, C nya kecil, Cisco 1234. Oke, sudah kita enablekan dan kita lanjutkan dengan kita diminta untuk mengatur domain dari nama router untuk CNNA Labcom. Jadi kita masukkan IP domain name menjadi ccna.lab.com. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan no IP domain logout. No IP domain lookup. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menginskripsi plain text dari password. Jadi kita diminta untuk menginskripsinya agar lebih aman. Sini service password encryption. Oke, kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasi username SSH admin dengan enkripsi password 55H admin. Jadi kita merubah di sini, kita ganti username SSH admin menjadi secret 55H admin. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk mengenerate dari settingan crypto kunci dengan 1024 bit modulus. Jadi kita langsung ketikkan crypto key generate RSA untuk modulusnya. Nah, jadi how many bits in the modulus? Jadi 1024. Kita diminta untuk 1024 bit. Oke, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kita selanjutnya tetapkan Cisco sebagai katasan di konsol. Kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasikan sesi untuk terputus setelah 6 menit tidak aktif, dan aktifkan login untuk mencegah pesan konsol mengganggu perintah. Gunakan perintah logging sinkronus. Oke, kita lanjutkan dengan line console. Kita lanjutkan line console 0. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan password Cisco. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan logging sinkronus. Logging sinkronus, dan kita lakukan exec timeout. Jadi fungsi exec timeout ini adalah dia akan mengulang kembali atau mematikan jikalau sudah lewat dari timeoutnya, yaitu 6 menit. Kita bisa mengaturnya bisa menjadi lebih atau kurang sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian kita tekan login. Oke, berhasil. Kemudian setelah itu kita exit dulu.
Kemudian perintah selanjutnya, kita diminta untuk menetapkan Cisco sebagai kata sandi VTY-nya. Kita diminta untuk mengkonfigurasikan baris VTY untuk menerima koneksi SSH. Kemudian konfigurasikan sesi yang terputus setelah 6 menit tidak aktif, dan aktifkan login menggunakan basis data lokal. Kita lanjutkan dengan VTY line VTY line VTY 04, kemudian password Cisco. Kita copy saja. Oke, kemudian di paste, enter, kemudian exec timeout. Masih sama dengan ini. Kemudian paste dan kita enter. Kemudian dilanjutkan dengan transport input SSH. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan login lokal. Oke, kemudian kita lanjutkan diminta untuk membuat banner dengan peringatan bahwasanya semua orang dapat mengakses sesuai dengan authorized access perizinan. Jadi kita akan mengatur dan memberikan perizinan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan atau orang-orang yang sengaja dengan login. Oke, kita langsung banner MOTB, kemudian tanda dolar, kemudian kita ketikkan warning authorized users only. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan perintah selanjutnya, yaitu enable IPv6 routing. Jadi kita minta untuk mengenablekan dari IPv6 unicast routingnya. Oke, kemudian kita diminta pada bagian N untuk mengkonfigurasi semua interface atau keempat interface ini dengan IPv6 dan IPv address sesuai dengan pengalamatan atau addressing information dari addressing table yang berada di atas. Kemudian konfigurasikan keempat interface ini dengan deskripsi. Aktifkan keempat interface ini. Oke, langsung saja kita aktifkan. Yang pertama adalah interface gigabit 000. Kemudian kita ketikkan di sini description connection to, kita sesuaikan dia harus terkonek kemana, yaitu dengan S3 terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan IP address. Kita masukkan nilai IP address sesuai dengan addressing table di sini, yaitu 10.4.1 ini. Kemudian jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan IPv6 nya, IPv6 address. Kita masukkan IPv6 addressnya
Oke, kemudian kita tambahkan dengan link lokal. Ada ini, ada typo. Link. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan IPv address dari bagian selanjutnya, itu pada bagian visi 4 nya. Ini visi 3 maksud saya. Kita copy saja bagian ini, kemudian kita masukkan IPv6 address, kemudian kita pastekan. Ada yang error di sini, tidak boleh ada spasi, dan 10-nya juga nggak kepake. Oke, kemudian copy, di sini kita pastekan, kemudian garing 64. Oke, kemudian dilanjutkan dengan no shutdown. Oke, kemudian kita lanjutkan interface gigabit 0/0/1. Oke, kita sesuaikan dengan gigabit 0/1 ya, yang ini. Kemudian kita masukkan description, kita masukkan perintah descriptionnya tadi ini. Oke, kita copy dan kita paste, ditambahkan di sini 4. Kemudian kita lanjutkan dengan IP address-nya. Kemudian kita masukkan IP address. Di sini pakai 5.1. Kita pastekan, kita ganti di sini 5.1, kemudian jangan lupa subnet masknya. Kita copy dan kita paste. Nah, kemudian dilanjutkan dengan no shutdown. Oke, kemudian kita lanjutkan interface pada bagian S0/1/0. Kemudian kita lanjutkan dengan description link. Itu kita hubungkan dengan R1. Maka kita cari yang S/1/0, kemudian di sini ada typo, link to R1. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan IP address-nya yang sesuai. Kita kopikan dulu IP address. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya yang ini. Oke, kemudian jangan lupa subnet masknya seperti biasa. Oke, kemudian kita masukkan IPv6 address-nya. Di bagian gigabit dari 01 tadi masih ada yang kurang, ternyata IPv6-nya belum kita masukkan. Kita ke IPv6 yang ini terlebih dahulu, kemudian IPv6
addressnya kita masukkan yang ini, IP6 address, kita kopikan, kemudian paste, dan kita buat tulisan link lokal. Oke, kemudian kita pastekan dan kita buat lagi IPv6 address, kita copy dan kita paste, kemudian copy pada bagian ini, pada bagian yang ini. Oke, sebentar, ada typo. Garing 64. Oke, kemudian no shutdown. Oke, kita perbaikin dulu pada bagian gigabit Ethernet 01 nya ini ada sedikit kesalahan tadi. Kita masuk aja G0 garing 0 garing 1, kemudian kita copy saja pada bagian-bagian ini, kita enter, kemudian kita copy dan kita paste. Nah, kita belum memasukkan IPv6 addressnya, kemudian kita masukkan dulu IPv6 address dari gigabit Ethernet 001 ini. Kita masukkan yang FE nya terlebih dahulu, kita copy, kemudian kita paste, dan jangan lupa buat link lokal. Oke, kemudian kita enter, kemudian kita masuk lagi IPv6, kita copy, kita paste, dan jangan lupa kita masukkan yang ini, kita paste garing 64. Oke, no shutdown, no shutdown. Oke, kita lanjutkan pada bagian interface S0 garing 1 garing 1. Kita lihat S0 garing 1 garing 1, kemudian jangan lupa masukkan description link. Kita copy saja, kalau malas mengetik kita copy dan kita paste, kemudian to internet. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan IP address. Kemudian kita masukkan IP addressnya. Di sini tentunya kita masukkan pada bagian 209. Kita copy, kemudian kita paste, jangan lupa subnet masknya, kita copy dan kita paste dan enter, kemudian dilanjutkan dengan IPv6 addressnya. Kita paste, kemudian kita lanjutkan dengan ini link lokal, jangan lupa copy, kita paste, copy, paste dan enter, kemudian IPv6 addressnya kita copy, kita paste, kemudian dilanjutkan dengan kita copy, kita paste,
garing 64. Kemudian no shoot down. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian huruf O. Di sini kita minta untuk men-save the running. Jadi kita minta copy running seperti biasa, copy running config, copy running config dan startup config. Oh, ada error. Copy running config. Oh, kita lupa exit. Kita exit dulu, exit. Oke, baru kita masukkan copy running config-nya dalam keadaan kayak gini. Oke. Kemudian kita paste. Yes. Oke, kemudian kita lanjutkan pada bagian ketiga. Nah, di sini berisi beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dari hasil yang kita peroleh. Menggunakan baris perintah di VC3, ping alamat IPv4 untuk VC4. Jadi kita diminta untuk ke VC3. Kita ke VC3 terlebih dahulu. Oke. Kita diminta untuk melakukan ping dari alamat IPv4 dari VC4 dan IPv6 dari VC4. Oke. Ini ya. Kita copy terlebih dahulu. VC3, kemudian di sini kita ping dan kita paste. Oh, kita ketik saja ping kemudian 10.0.5.10. Oke, di sini pingnya sedang membaca dan kita lihat pingnya berhasil membaca, jadi jawabannya yes. Itu untuk IPv4 dan IPv6 dari VC4. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu yang bagian B. Dari CLI dari R2 ping alamat S000-1-111 IPv4 dan IPv6 ditetapkan antarmuka. Jadi kita diminta untuk mengping lagi dengan alamat yang ditentukan. Kita ke config, dari R2. Oh, kita dari sini untuk meminta ping 10.0.3.1. Oke, pingnya sudah berhasil dan sukses dan diperoleh hasilnya untuk IPv4. Kemudian coba kita lakukan ping untuk IPv6, yaitu ping 2001.2 db 8.acat.3.1. Oke, di sini juga sukses rate dengan presentasi yang sudah ditentuin. Kemudian kita lanjutkan berhasil. Apakah pingnya berhasil? Ya, berhasil. Kemudian dari baris perintah VC3 ping alamat ISP. Kita diminta untuk mengping alamat ISP juga. Jadi kita lakukan ping dengan nomor 209.
165.200.226. Oke, di sini juga pingnya berhasil. Apakah pingnya berhasil? Ya, pingnya berhasil karena PC menggunakan router gateway default sehingga dapat meneruskan lalu lintas. Kemudian kita diminta untuk mengping lagi dari VC3 dengan alamat yang ditentukan, yaitu ping 64 kemudian 100.1.1. Nah, di sini pingnya tidak berhasil dan itu sesuai karena perutan belum dikonfigurasi pada router sehingga jaringan lokal yang terhubung yang dapat diakses tidak ada rute default yang ditetapkan pada router 2. Nah, hal tersebut sangat sesuai dengan keadaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dari baris PC3, buka sesi SSH alamat IPv4 R2 G0 dan masuk sebagai SSH admin dengan kata sandi yang telah ditentukan dari PC3. Oke, kita coba buka. Oke, kita coba untuk SSH -1 SSH admin 10.4 10.0.4.1. Nah, di sini katanya invalid comment, tapi tidak masalah. Oke, kemudian kita lanjutkan pada tahapan selanjutnya yang harus diselesaikan pada bagian ini, yaitu kita diminta untuk bagian part 2, kita diminta untuk mendisplay atau menampilkan informasi pada router. Pada langkah pertama kita diminta untuk membuat sesi SSH ke R2 karena tadi tidak berhasil jikalau di ping. Kemudian dari baris perintah PC3, buka sesi SSH ke alamat IPv6 R2 G00. IPv6 address dan kita diminta untuk masuk sebagai SSH admin dengan kata sandi 55admin. Oke, kita kembali ke R2. Kita kembali ke R2, kemudian kita minta show version. Oke, di sini show versionnya telah ditampilkan dan di sini disebutkan jenis-jenis show-nya seperti Cisco XE software, kemudian Cisco EOS ini, kemudian versi-versi lainnya ditampilkan secara lengkap. Sehingga kemudian ada pertanyaan pada bagian bawahnya, yaitu what is the name. Kemudian untuk menjawabnya kita bisa melihat dari show yang ada sini, apa nama image EOS yang dijalankan router. Di sini dijelaskan bahwasanya yang dijalankan adalah menggunakan image ISR 4300 dan kemudian Universal K9 dan XP SPA bin. Dan kemudian dilanjutkan berapa banyak memori akses yang digunakan. Di sini ini yang jawaban untuk yang pertama tadi. Ini adalah image file bla bla bla. Kemudian berapa banyak memori yang digunakan juga dapat dilihat dari data-data berikut, yaitu 37268K. Kemudian berapa banyak memori flash? 3223. Oke, begitulah seterusnya. Kemudian kita lanjutkan untuk pada bagian B, kita diminta untuk perintah show seringkali menyediakan beberapa layar keluaran. Kemudian memfilter. Jadi kemudian kita diminta tampilkan versi sertakan register
sertakan registernya. Jadi kita diminta untuk menampilkan show version dengan include registernya. Oke, coba kita copy aja bagian ini. Nih, kita diminta untuk menjalankan perintah bagian ini. Apakah bisa? Coba kita lihat pada bagian R2 tadi. Ya, ini data-datanya. Untuk itu memorinya tadi telah ditampilkan. Kemudian kita lanjutkan untuk perintah selanjutnya, include register. Nah, di sini ditampilkan hasil bahwasanya konfigurasi register is OX21202. Kemudian ada pertanyaan, what is the boot process of the router on the next reload? Nah, untuk pertanyaan tersebut jawabannya mungkin beragam. Dalam sebagian kasus 0 kali 2102 router akan menjalani ini boot normal, kemudian memuat iOS dari memori flash dan sebagainya. Kemudian langsung ke langkah ketiga, menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, kita lakukan ini, copy. Kemudian kita paste. Nah, ya, ini hasil yang diperoleh dari perintah tersebut. Kemudian bagaimana kata sandi ditampilkan dalam output. Di sini kita lihat bahwasanya disebutkan hostname, kemudian kata sandinya di sini ditampilkan juga SSH admin, dan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan tadi, kata sandi dienkripsi dibuat perintah line password encryption. Kemudian pada bagian B, bagian selanjutnya kita diminta pada perintah instruksinya, kita bagi dua saja layarnya. Oke, di sini kita diminta untuk gunakan perintah show running config begin vty. Oke, kemudian ditanya bagaimana hasilnya. Hasilnya keluar, dan di sini bisa dijelaskan bahwasanya pengguna menerima keluaran konfigurasi yang berjalan dimulai dengan baris yang menyertakan contoh pertama dari ekspresi penyaringan. Kemudian kita lanjutkan dengan show running config. Oke, di sini katanya perintah yang lebih spesifik yang harusnya kita gunakan adalah show running config section vty. Namun versi packet tracer ini tidak mendukung perintah pada bagian penyaringan. Oke, kita lanjutkan saja pada bagian keempat. Di sini menampilkan tabel routing. Gunakan perintah show IP route pada router untuk menjawab pertanyaan berikut. Jadi kita diminta untuk melakukan perintah ini. Langsung saja kita lakukan dan paste. Oke, ini hasil yang diperoleh, terkoneksi semua. Jadi ada pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam perutean untuk menunjukkan jaringan yang terhubung langsung. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya huruf C menunjukkan subnet yang langsung terhubung langsung dengan huruf L menunjukkan antarmuka lokal dari kedua jawaban tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi pada perintah selanjutnya. Kita bagi dua lagi. Lanjut, di sini perintah apa ya? Oh, pada ini berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di rute tabel. Di sini kita lihat bahwasanya ada 4. Kemudian kita langsung ke step 5, menampilkan daftar ringkasan antarmuka router.
Nah, untuk menampilkan daftar ringkasan antarmuka atau interface pada router, kita tentunya bisa melakukan show interface brief. Kemudian kita paste dan ya, ini dia hasilnya. Kemudian ada pertanyaannya, what command, perintah apa yang mengubah status port gigabit Ethernet dan turun secara administratif menjadi naik? Tentunya tidak ada penutupan. Dan selanjutnya, perintah penyaringan apa yang Anda gunakan untuk hanya menampilkan antarmuka dengan alamat yang ditetapkan? Tentunya kita akan menggunakan command atau perintah show. Tentunya kita akan menampilkan perintah yang sesuai, yaitu show interface brief exclude unsigned. Nanti dia akan menampilkan ringkasan yang lebih sesuai. Kemudian kita diminta untuk show IPv6 interface brief di sini, kemudian kita paste. Ya, ini dia hasilnya. Di sini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, apa maksud bagian dari up or up pada bagian output? Status up or up itu mencerminkan status layer. Di sini up or up ini mencerminkan status layer pada 1 dan layer 2 antarmuka dan tidak bergantung pada layer 3 untuk status. Oke. Nah, pertanyaannya telah terjawab semua dan hasil yang diperoleh dari completion ini kita bisa cek resultnya dan ping sudah berjalan sempurna. Dan di sini telah sesuai semua 100/100 dengan skor 98/98, dengan artian bahwasanya bagian ini telah selesai kita tuntaskan. Dan demikian tutorial pada kesempatan ini 14.3.5 pada bagian basic router konfigurasi. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya Riko, saya lari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.